Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi hari ini saya bermain di rumahnya Om Iman, ya Om Iman yang punya apa Om? Punya jamu, Om jamu kontrol atau Om Iman? Resep tolak angin ya. Baik, Om Iman, ini jenengan dengan sistem tempel juga Om Iman? Iya Mas. Jadi masih proses juga Om Iman? Ya ikut kayak pencerahannya suhu. Yang penting gini Om Iman ya, kita berani mencoba. Kalau misalkan gagal ya kita raba-raba lagi kurangnya di mana, apa kurang tolak anginnya itu aja. Om Iman, ini jenengan semua pakannya dengan itu semua, dengan racian tolak angin. Untuk prosesnya apa, harus millet 1 kilo, kena risit 1,5 kilo itu Mas Iman? Ya nggak pasti sih. Cuman saya dari dulu sebelum saya kasih tolak angin udah seperti itu kok. Amatan. Jenengan belajar dari kayak coba-coba dari rempah-rempah apa aja udah dicoba Mas. Sampai kangkung katanya bikin tirai tinggi, saya blender, saya peres, ambil airnya, saya rebus sama pakannya Mas, nggak ada meningkat. Om Iman, jenengan dapat inspirasi dari mana Om untuk ramuan itu Om Iman? Iya kan, kalau kita beli pakan sasetan di toko-toko yang merek apalah kan itu ada aroma-aromanya kayak enak. Oh, cuman ngilangin apeknya. Cuman kan sekarang kalau cuman millet sama kenari di oplos itu kan nggak ada bau-baunya sih Mas. Terus saya daripada nggak ada baunya saya coba kasih tolak angin. Tapi untuk takaran pakannya Om Iman, untuk takaran ada ininya nggak sih Om? Ada ukurannya atau jenengan asal nyampur Om Iman? Ya itu, ya asal nyampur tapi ya pakai takaran millet putih 1 kilo, kenari sip 1,5 kilo, millet merah 1,5 kilo. Kalau ada, kalau nggak ada ya kenari sipnya yang 2 kilo. Sama tolak anginnya 2 sama. Awal sampai finishing itu. Kalau teknik yang tak pakai itu Mas, dari istilahnya bahan sing biasa. Ini kan misalnya saya bahas kan di bahan biasa. Jadi ikhtiar kita dari bahan-bahan omyo kan bahan-bahan biasa gitu. Baik Om Aris, kita ketemu lagi dengan Om Iman. Om Iman, ini terima kasih jamuannya, kopinya, suasananya yang enak. Ini daerah mana Om Iman? Daerah Kebun Agung Mas. Daerah Kebun Agung. Ikutnya Demak juga ya Om Iman. Baik, kita langsung Om Iman. Om Iman, menurut jenengan kalau untuk pembelian kita membeli bahan dari bahan itu jenengan meyakinkan nggak atau membenarkan nggak kalau kita harus membeli bahan itu dari trah atau dari yang sudah durasi atau dengan sesuai dengan ibaratnya kocek kantong kita beli terserah, bisa diulangi Mas Iman menurut jenengan? Kalau menurut saya ya Mas, kalau membenarkan sih ya ini menurut pribadi saya. Sekarang kalau beli bahan yang sudah durasi atau sudah enak itu kan harganya juga lumayan sih Mas. Kalau sekarang orang kayak saya nggak ada budget kan, mau beli bahan seperti itu terus beli dari mana kan? Nah, ya kita cobalah, namanya orang kan nggak tahu keberuntungan dan apa. Kita coba dari burung yang nggak tahu juntrungnya, terahnya, itu kita proses. Sekarang saya tarik dari dulu Mas, sebelum ada gantangan lobet itu. Dulu zamannya kan masih ternak, saya waktu itu kan ngalamin di ternak Mas. Sekarang kalau ditanya dari terah, itu terah dari mana? Sedangkan zaman dulu aja kan belum ada gantangan lobet Mas. Itu semua kan yang terah-terah kan dibikin sama orang Mas, diproses lah. Mungkin
mungkin burungnya udah punya bakat terus diproses dengan cara yang benar terjadi, kemungkinan kan seperti itu Mas. Jadi kalau kita kembali nggak ada salahnya lah Mas, coba-coba kita dari bahan yang nggak tahu jeluntrungnya, dari ongjoan atau dari ternaan asal yang jadi kan juga banyak Mas, dari ternaan kan. Kan seperti itu. Baik Mas Iman, ini bisa juga saya tarik garisnya gini Mas Iman. Mungkin kita ngolah dari bahan-bahan yang sekedar biasa, terus punya bakat, punya durasi, terus kita jual dengan orang yang sudah pinter ngolah. Sudah pinter ngolah, diolah lagi jadinya mahal. Nah, itu Mas Iman. Mas Iman, yang saya jadi penasaran gini Mas Iman, jenengan kan tidak tahu yang namanya setting lobet itu kan ya tahu nggih Mas, cuman kan nggak belum begitu mendalamin. Kalau prosesnya jenengan seperti apa Om untuk dalam merawat lobet ini Om ini? Ya kalau saya ngerawat lobet saat ini ya cuman saya koloni Mas, seperti kemarin saya koloni, saya kasih pakan itu. Saya coba pakan racikan sendiri, beli yang itu saya oplos lagi masih sama, nggak ada peningkatan. Terus saking capeknya Mas, jengkelnya kan dari mulai jemur, nyangrai, rebus, udah saya coba semua kan nggak ada yang kayaknya cocok. Terus saya capek itu, asal beli millet sekilo sama kenari seed 1,5 kilo sama millet merah 1,5 kilo itu saya jadiin satu. Terus saya pikir-pikir kalau beli di yang sasetan itu kan ada bau-baunya Mas, kan enak itu. Terus saya coba, saya kasih tolak angin 2 saset itu, baunya juga enak Mas. Kalau dipikir buat orang bikin sehat, kenapa enggak buat burung kan? Ukurannya berapa? Gitu, baik. Baik Om Iman. Setelah ada gacor-gacor itu yang seperti kemarin itu jenengan langsung cabut salah satu di jejer itu Mas Iman? Iya Mas, saya cabut, saya taruh di kandang kan, kandang entah bulat entah kotak, tapi saya taruh di sampingnya koloni itu. Seperti itu. Oh gitu Mas. Kira-kira dalam koloni itu semuanya jadi nggak Mas? Ya jadi enggaknya saya kurang tahu Mas, cuman kan koloni ada, namanya koloni kan lebih dari satu Mas. Nanti kita lihat, ya nggak kita lihat lah, orang ibarat burung koloni di rumah kan, pasti suatu saat kita corong jogone ngelegiwo Mas. Manuk nak muni terus kan yo ngerti kok. Oh gitu. Kan gitu. Kalau ada bunyi terus juga tahu gitu ya Mas. Terus tinggal kita ngambil, kita apa? Taruh kandang sendiri-sendiri, tapi kita rendeng di samping koloni. Berarti nggak pakai jemur jenengan Mas Iman? Enggak. Baik, Mas Iman, kita beralih ke Om Aris. Om Aris, pripun kabari Om Aris? Baik Mas. Baik. Jadi gini Om Iman, kita ke sini silaturahmi yang pertama, yang kedua mau lihat amunisi nih jenengan. Kan barangkali kan murah-murahan kita ada yang buat ke Semarang, buat bawa ke Semarang Om Iman. Om Aris, ini banyak pertanyaan gini Om Aris. Dengan setting kangen kemarin yang sering kita bahas itu, ada yang salah satu rekan tanya, dia sudah punya jantan kali jantan Om Aris, jantan kali jantan di kandang kotak berdua, sudah enak, ketika dipetal juga enak. Itu apa perlu dirubah atau memang harus seperti itu Om Aris? Kalau masalah settingan jantan-jantan itu juga bagus menurut saya. Dalam artian ada juga yang pakai sistem itu Mas. Karena itu kan misalnya dia ya di penggacoran. Penggacoran dan aman dari ngawin. Oh gitu Om Aris. Iya. Terus kalau untuk misalkan pengen coba-coba untuk dijodohkan sama betina itu Om Aris, apakah perlu proses dari nol lagi Om Aris? Atau biasanya gini Mas, kalau jantan sama jantan itu enggak amannya itu kalau nanti misalnya birahinya yang berlebihan, nanti kan ada salah satu yang distam juga. Oh gitu. Iya. Terus nanti juga untuk normalkan ke birahi dia normal sama betina juga nanti kan agak kesusahan. Butuh proses juga. Finishingnya nanti yang agak susah. Oh gitu Om Aris. Baik Om Aris. Om Aris ini masih masalah ini lagi Om Aris, masalah menyangkut jantan sama jantan Om. Ini jantan sama jantan dengan kandang kapsul ditempel Om. Ini bahkan sudah enak buat jalan gantang Om. Sudah punya buat jalan gantang, sudah sering juara. Itu kapan timing untuk waktu dikasih betina Om Aris? Kalau udah jantan enak,
misalnya jalan lapang, terus suaranya udah misalnya kering lah, itu biasanya saya nunggu itu mas, bener-bener dia itu kalau menurut saya suaranya udah kering beneran, udah saya nyalain nada udah nggak ada angkatan lah kalau bunyi, itu biasanya saya pasangin mas. Langsung dijodohkan Masuk ke finishing ya, jadi nggak pakai lagi ke sistem tempel. Oh langsung, Maksudnya itu berarti ke finishing. oh gitu Om Aris. Iya. Berarti berani coba-coba juga nggak Om Aris? Iya, cuman kan ada misalnya kemungkinan dia kalau belum melewati biaya kawinnya yang sebelumnya ya misalnya ada juga yang ambil. Oh gitu Ada ya juga yang jadi. Om Aris udah pernah coba itu Om, ramuannya Om Iman Om Aris? Belum, makanya kesini penasaran. Oh coba. Ternyata amunisinya bagus-bagus, bahannya bagus-bagus. Oh, gitu. Dengan resep tolak angin itu. Baik Om Aris, ini kita lanjut tentang masalah kelanjutan settingan Om. Kemarin ada salah satu yang waktu liputan kemarin ada yang tanya Om Aris. Ada yang tanya gini Om Aris, si jantan udah gacor, sudah minor, sudah dabelan segala macam. Itu tapi dijodohkan sama betina, seringnya ngeloloh terus Om. Tapi kalau dipetal masih mau gacor. Nah itu dilanjutkan dengan si betina itu atau tetap diganti? Kalau saya biasanya kalau dari titik misalnya penilaian saya sendiri mas ya, itu saya cari betina itu yang nggak terlalu manja. Dalam artian dia nggak terlalu mengandalkan lolohan sama jantan, terus dia nggak banyak masuk glodok. Oh yang nggak banyak terlalu masuk glodok di dalam. Jadi kalau hemat pikiran saya itu dalam artian kalau betina yang sering banget di glodok, dia itu nantinya kalau untuk ngunciin jantan itu juga agak susah. Oh gitu. Ya juga nanti kan daya peredamannya untuk jantan juga kurang bagus. Terus tingkat kemandiriannya betina juga jelek. Baik, makanya dari kemarin yang jenengan saranin adalah pintu glodoknya dibuka itu nggak Om Aris ya? Itu fungsinya di situ nggak? Kalau di dalam terus. Baik Om Aris, ini saya mau bahas masalah jantan sama betina ini Om Aris. Ada rekan saya gini, dia lobetnya sudah konslet, Om Doni Tegal ini, lobetnya sudah konslet berpasangan, tapi si jantannya ini karena saking gacornya sering bunyinya jadinya nyilet Om. Bahkan dia udah klop sama pasangan, itu apa perlu diganti juga pasangannya Om? Kalau nyampe nyilet segitunya berarti kan betinanya terlalu manja mas. Sama juga ya? Iya, terlalu manja itu, dia mengandalkan lolohan dari jantan. Walaupun dia itu udah konslet, kalau menurut saya ya mending spekulasi tak ganti betina. Tetap ganti betinanya juga. Baik Om Aris. Walaupun ibaratnya kalau burung konslet kan emang riskan ya mas, dalam artian belum tentu kasih pasangan lagi cocok kan. Ya kita cari istilahnya yang benar-benar cocok. Yang benar-benar itu dia betina itu bisa ngeredam bunyi sama ngeredam birahi di jantan. Oh gitu Om Aris. Iya. Berarti kalau itu kan betinanya nggak bisa ngeredam, nyatanya kan itu dia terlalu gacor. Terlalu gacor ya. Terlalu manja, minta lolohan, sampai nyilet kan berarti kan betinanya nggak bisa ngeredam bagus itu. Padahal kalau saya sendiri lihat jantan gacor di kandang kotak seneng. Iya. Berarti tetap harus jangan terlalu gacor ya Om ya? Ya jangan mas. Nanti takutnya kan kalau terlalu gacor juga nanti kan efek di suara nanti kan cepet. Misalnya ada perubahan entah itu volume semakin menipis, entah itu nanti di kesehatan si jantan juga itu termasuk nyilet itu juga kan nanti efek dari betinanya yang kurang bagus. Baik Om Aris. Om Aris, kalau kita bahas tentang rawatannya Om Iman gitu. Om Iman tadi kan dengan sistem coba-coba dengan sistem tempel itu dengan betina itu. Kalau Om Iman diperlihatkan dengan burung banyak Om Aris. Ada koreksi dikit buatan Om Aris. Kalau saya sendiri malah ya sama aja di tempat saya mas. Tempat saya kan juga dekat di kandang ternak. Kalau koreksi saya nggak ada tuh, malah itu malah bagus. Dalam artian itu dongkrak birahi jantannya kan juga cepat. Oh gitu. Karena dia lihat di koloni, lihat di ternakan kan bagus. Terus nanti jadinya semisal burung itu ngunci, burung itu wantek. Oh gitu, nggak masalah. Dablek gitu. Berarti si jantan kelihatan burung lain nggak masalah? Nggak masalah. Kalau menurut saya nggak masalah. Oh gitu, baik-baik Om Aris. Kalau untuk masalah penempatan di ruangan sendiri ataupun digelihatan burung banyak, ini kalau sepengalaman Om Aris digelihatan burung banyak. Tapi sebagian teman-teman juga ada yang di ruangan sendiri. Itu menurut Om Aris pripun? Kalau menurut saya bagus.
Enggak masalah. Enggak masalah. Itu teknik orang kan juga macam-macam. Dalam artian saya ngomong kan berdasarkan pengalaman yang tak alami. Saya cuma main logika. Kalau burung misalnya sering interaksi dengan yang lain dalam artian itu kan dia birahi, secara birahi juga dia naiknya juga bertahap, terus mapannya dan tingkat adaptasinya kan juga enak gitu loh. Oh gitu. Iya. Baik. Om Aris. Beda sama misalnya kalau di ruangan sendiri, nanti kan semisal anu kan juga harus adaptasi. Ya walaupun dia di ruangan sendiri gacor, tapi nanti di luar kan nanti misalnya dia butuh adaptasi, takut sama orang dan lain-lain kan juga harus adaptasi. Beda kalau misalnya di tempat yang bareng-bareng rame itu kan tingkat adaptasinya dia kan lebih tinggi, lebih gampang gitu loh. Dapat burungnya. Baik Om Aris, terima kasih untuk masukannya. Baik Om Aris, ini banyak ada yang tanya juga gini Om Aris, dengan setting kangen itu kan berarti sudah klik sama pasangannya Om Aris. Kalau untuk langkah awal lobet itu sudah pernah jodohan, itu awalnya digacorkan dulu atau langsung dipisah dulu Om Aris? Kalau yang saya untuk bahan yang bekas ternakan, biasanya saya asingkan dulu betinanya Mas. Paling enggak 2 minggu toh, 2 minggu saya asingkan. Habis itu baru lanjut ditempel. Oh, berarti awalnya di single dulu. Iya. Baik. Untuk pakan tetap kenceng Om Aris? Pakan tetap kenceng jantan, betinanya tetap polos. Baik. Om Iman pernah coba Om Iman dengan lobet ternakan itu Om Iman? Ya pernah, cuman ya kesalahannya di situ Mas, betinanya sama pakan kencengnya. Oh dua-duanya dikasih kencang? Iya. Oh gitu. Baik Om Iman. Makanya ini baru pengen coba nanti betinanya kasih pakan bawah. Oh gitu. Tapi kalau saya ngelihat dari lobet Om Iman ini, menurut Om Aris sudah enak ya Om? Bira ini dari tabira ini enak ya Om Aris? Kalau kita lihat materinya Om Iman ini, misalnya bahannya menurut saya birahi udah enak-enak. Enak ya? Karena dia kan sistem penggacorannya seperti itu. Cuman nanti kan dalam artian dia cuman gacor. Kan sempat saya paham, sempat saya bahas. Penggacoran kan macam-macam. Cuman biasanya kalau udah burung gacor, kalau dia ini memang belum melewati birahi kawinnya, biasanya ditemuin sama burung lain kan dia balik lagi ke vektor sama birahinya naik lagi kan gitu. Oh, gitu. Birahi kawinnya keluar lagi kan gitu pasangnya. Baik Om Aris, terima kasih untuk masukannya Om Aris. Baik, ini Om Aris, kalau untuk poin-poinnya Om Aris ini berarti tahapnya tahap apa Om? Tahap finishing atau proses dari awal sampai finishing itu? Kalau teknik yang tak pakai itu anu Mas, dari istilahnya bahan yang biasa. Jadi kalau misalnya dari teman-teman yang punya bahan udah ngadoni kering, udah misalnya udah enak lah, udah apalagi udah bulan, jangan pakai teknik ini. Masuknya langsung finishing. Oh maksudnya ini. Ini yang misalnya poin di sini kan misalnya saya bahaskan di bahan biasa. Jadi ikhtiar kita dari bahan-bahan omyo kan bahan-bahan biasa gitu. Baik Om Aris, tapi gini Om Aris, yang jadi kendala sekarang kan ketika si jantan itu sudah enak mau finishing dijadikan satu sama betina, itu kan takut Om. Mau dikawinkan kan takut. Mungkin dengan proses seperti ini kan mungkin kan meraba-raba, makanya banyak yang bingung gini Om Aris, banyak yang bingung kapan waktunya untuk jadikan satu sama si jantan itu loh Om. Berarti jenengan tetap nunggu dobelan dulu tanpa ada suara ngetik yang pernah kemarin dibahas itu Om Aris? Ya, tapi nggak harus dobelan tua. Nggak harus dulu. Ya, lihat di birahi jantan. Oh jantan. Ya. Jenengan kalau untuk ngelihat birahi jantannya pripun Om Aris? Ya, misalnya dia udah, misalnya birahinya itu nggak birahi kawin aja, dia udah bunyi Mas. Oh, berarti sudah gacor lah ya Mas ya? Ya, tapi misalnya nggak harus nyampe ke dobelan. Oh gitu Om Aris. Karena pengalaman yang burung udah ngunci di tempat saya itu ya ada juga yang nggak keluar dobelan, ngunci juga ada. Oh gitu. Berarti poin di sini adalah ketika si jantan sudah enak, sudah nggak ada ngetiknya, langsung coba-coba tahap finishing dijadikan satu itu Om Aris. Lihat betinanya juga Mas. Lihat betinanya juga. Iya. Kalau betinanya misalnya dia banyak masih faktor banget, misalnya dia masih misalnya belum ngedrop lah misalnya. Dia itu masih banyak nge-track sama jantannya pas waktu di jejer. Saya enggak berani. Biasanya saya nunggu
betinanya itu misalnya ngedrop kondisinya. Oh, kondisinya ngedrop. Dijejer sama jantan dia udah agak bunyi. Biasanya saya seperti itu. Oh, berarti poin dari pakan rendah di betina di sini Om ya. Iya. Si betinanya dibikin drop dulu, jantannya birahi tinggi gitu Iya, nggih. betul. Oh iya ya Jadi Mas. kan pernah kita bahas juga Mas. Hmm. Dengan proses itu kan pertama awal mulanya betina pasti gacor. Tapi dengan konsisten seperti itu lama-lama betinanya juga di titik jenuh Mas. Titik jenuh dia ngedrop. Itu baru nanti langsung proses jadikan satu. Iya. Tapi untuk waktu jadinya itu kita nggak tahu ya Om berapa Ya, bulannya. kalau masalah itu tergantung bahan dan Bahan. juga tergantung rezeki kita. Mas. Oh, ngoten. Iya. Baik. Om Iman, ada yang ditanyakan ke Om Aris? Ada Mas. Apa itu Om? Itu saya kan sering gagal di finishing Ah, ini. Kan katanya itu betinanya kan kalau sudah kayak ngedrop gitu ya. Mas. Iya. Apa itu betina nanti kalau sistem kangen itu kan cabut pasang entah berapa hari pasang berapa hari cabut kan kayak gitu, nanti apa lambat laun dia akan nganu Mas, si betina itu jadi kayak yang burung-burung konser lah, yang jantan bunyi betinanya diam aja seperti itu Mas. Insya Allah seperti itu Mas. Jadi dia dapat di titik jenuhnya betina. Jadi waktu finishing kalau betinanya udah seperti itu. Iya, jadi kalau posisi dijejer sama jantannya gacor, cuma dia itu banyak bunyi. Soalnya kan nggak usah pengalaman orang lain kan Mas. Kayak seperti saya kan belum mengalami betina yang seperti itu. Kadang jantannya kan udah gacor, terus betinanya kan belum ngedrop kan. Iya. Apa mungkin yang seperti itu yang bikin gagal kan, kemungkinan kan bisa kan. Oh, jadi nunggu betinanya kalau sudah fase seperti itu ya. Kalau pengalamannya jenengan yang tadi ceritain kan betinanya juga ikut pakan tinggi ya. Nah, otomatis Kayak kan itu. dia kapan misalnya ngedropnya kan gitu Mas. Ya namanya orang belum pengalaman. Jadi ini kan Mas Agus, jantannya udah mewah, udah cuman karena kurang pahamnya teknik finishing Sekarang kan seperti itu. betinanya ditinggiin pakannya Menurut juga. pengalaman ya namanya orang awam ya Mas. Kadang kayak narasumber itu bilangnya bahan nol kan nggak seperti bahan punya saya punya sampean yang benar-benar dari nol Om Yokan. Bilangnya bahan nol kan kebanyakan burung yang udah enak-enak Mas. Kan seperti itu. Baik. Tadi kan tak bilang seperti itu Mas. Jadi teknik ini tuh buat misalnya seperti kita yang budget minim, bahan seadanya, kita ikhtiari seperti itu. Baik, Om Aris. Jadi kalau bahannya udah enak, jangan pakai teknik ini. Langsung di tahapan di teknik finishing aja. Baik, kalau untuk finishing berarti tetap jenengan lihat si betinanya, kalau ditempel narik jangan dulu. Ya, Iya kan? misalnya kalau finishing kan kuncinya anu Mas. Berarti kalau finishing itu kan dia biasanya kan jantan dari bahan single. Dari bahan single ya intinya poinnya di PR-nya ya itu cari betina yang enak. Tetap poinnya di pasangannya. Jangan sampai si betinanya ngetrek gitu. Beda kalau dari teknik bahan nol kan misalnya kita pasangin dulu. Jadi finishingnya juga lanjut enak gitu loh. Karena burung udah pasangan. Oh gitu. Paham Om Aris. Jadi gini Om Aris. Saya di sini kan ibaratnya juga nyerapin dari pengalaman jenengan, juga pengalaman Om Iman. Karena nanti ini rekan-rekan pasti tanyanya ke saya Om Aris. Jadi saya juga bisa enak memberikan informasi yang ibaratnya ya kita ini kan nggak paling pinter ya Om. Cuman kita memberikan yang ibaratnya sesuai pengalaman kita. Syukur-syukur bisa cocok dengan rekan-rekan semuanya. Jika Om Iman jangan nyerah Om Iman, masih ada saya Om Iman. Sama Om Aris. Tapi bahannya mewah Mas. Nah, baik. Bahannya mewah. Makanya Om nanti kita bawa 1 atau 2 Om ya, kita poles. Om Saya Iman suruh bawa 3 Mas. atau 2 aja Om. Nanti gini Om Iman, kalau sudah jadi dengan siap jok ini ya Om. Siap. Baik Om Iman, Om Aris, semoga ini bermanfaat buat saya pribadi beserta teman-teman Lovebird Mania. Semoga jenengan beserta keluarga, beserta Om Aris, tim 1 Juta SF semuanya sehat selalu. Assalamualaikum.